Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Ivan Sanusi, NIM J5190059. Di sini saya akan menjelaskan praktikum patologi anatomi di blok hematologi. Langsung saja ke preparat pertama, yaitu ada preparat nodus limfoid atau folikel limfoid yang normal, di mana terdapat zona terang dan gelap. Ini namanya folikel limfoid. Kemudian di folikel limfoid ini terdapat zona terang, yang dalam ini zona terang dan zona gelap. Kemudian untuk ini antara jarak folikel satu dengan folikel yang lain ini namanya zona interfolikuler. Kemudian untuk bentuk folikel limfoid ini bervariasi, ada yang sedikit agak besar dan ada yang kecil, tetapi masih sebatas normal karena zona terang dan gelapnya ini seimbang. Kemudian letak folikel limfoid ini biasanya di servikal, inguinal, dan aksila. Kemudian berperan sebagai imunitas tubuh dan sebagai tempat limfosit ataupun limfoblas. Nah, kemudian ketika limfosit itu sendiri mengalami proliferasi, itu akan menjadi limfoma. Nah, untuk preparat yang selanjutnya itu ada reaksi hiperplasia limfoid. Dikatakan hiperplasia karena ini folikel limfoidnya ini mengalami hiperplasia atau perbesaran, di mana zona terangnya ini lebih besar dari zona gelap. Untuk yang normalnya ini seperti ini, jadi zona terang dan gelapnya ini seimbang. Kalau yang ini mengalami hiperplasia. Ini 1, 2 ini juga. Nah, untuk penjelasannya, yang ini tuh mengandung zona terang, di mana zona terang ini banyak mengandung limfoblas yang matur. Di dalam limfoblas ini terdapat limfosit B. Kemudian di zona terang ini juga terdapat sentrum germinativum. Selanjutnya, yang zona gelap, ini zona gelap, itu tuh mengandung banyak limfosit. Nah, di sini mengandung limfosit, di mana limfosit atau limfosit T itu matur, jadi matang. Jadi di zona gelap ini limfositnya matur atau matang. Selanjutnya, di antara folikel satu dengan folikel yang lain, ini namanya zona interfolikuler. Ini untuk gambarnya. Kemudian saya lanjut, preparat yang berikutnya adalah limfadenitis kronis proses spesifik TB. Jadi limfanya ini mengalami peradangan. Yang pertama itu di sini itu keterangannya fibrosis dengan infiltrasi limfosit. Kemudian di preparat ini tuh yang khasnya ada 4 tanda spesifik TB. Yang pertama epithelioid histiosit, kemudian ada tuberkel, ini tuberkel, ini juga tuberkel. Kemudian nekrosis caseosa, dan yang terakhir ada sel Dutya Langzan. Jadi sebenarnya itu di sini, tapi untuk preparat ini tidak kelihatan. Kemudian yang saya jelaskan tadi ada fibrosis dengan infiltrasi limfosit. Nah, ini disebabkan karena kronis, jadi terdapat fibrosis. Selanjutnya, biasanya letaknya ini di mesenterium, cervical, dan bronchial. TB ini biasanya terletak di situ. Kemudian, ya bisa lanjut. Kemudian masuk ke keganasan yang primer.
keganasan yang primer, yang pertama itu ada NHL atau non-Hodgkin lymphoma yang diffuse lymphoma. Nah, ini prognosisnya paling buruk atau paling ganas. Kemudian untuk keterangannya itu yang pertama diffuse, kemudian terlihat jelas sel limfosit, dan tidak ditemukan tanda normal folikel. Ya, untuk keterangan yang pertama kan diffuse. Dikatakan diffuse itu karena folikel limfoidnya tidak jelas. Jadi di sini tuh udah nggak bisa dilihat untuk folikel-folikel limfoidnya. Kemudian karena folikel limfoidnya tidak jelas, jadi sel limfositnya malah yang terlihat jelas. Kayak begitu. Kemudian yang ketiga ini tidak ditemukan tanda normal. Di mana tanda normal itu kan folikel limfoidnya itu zona terang dan gelap seimbang, kemudian ada zona interfolikuler kayak begitu, tapi di sini sudah tidak terlihat. Kemudian untuk kasnya ini dominan sel limfosit, di mana kebanyakan keganasan itu dominannya sel limfosit. Tadi mengulang sedikit, untuk limfosit tadi kan banyak di zona yang terang, jadi yang matur. Untuk NHL ini biasanya di umur 40 tahun, lebih dari 40 tahun. Kemudian lanjut, ini untuk selanjutnya itu ada NHL folikuler limfoma. Nah, kenapa dikatakan folikuler limfoma? Karena di sini tuh sebenarnya folikel limfoidnya masih terlihat. Jadi untuk folikel limfoidnya ini sedikit terlihat samar-samar. Nah ini folikel limfoid. Kemudian ini juga folikel limfoid. Ini juga. Nah, untuk keterangannya itu zona interfolikulernya sempit. Kemudian yang kedua ada struktur folikel terlihat. Kemudian zona gelap dan terangnya tidak terlihat. Saya jelaskan satu persatu. Untuk keterangan yang pertama, zona interfolikulernya sempit. Nah, ini merupakan tanda khas. Ini zona interfolikulernya. Kemudian untuk yang keterangan kedua itu tadi, struktur folikel limfoidnya terlihat. Walaupun samar-samar, tapi ini masih terlihat. Nah, untuk keterangan yang ketiga, zona gelap dan terangnya ini sudah tidak terlihat. Jadi ini kan di sini ada yang terang, di sini juga terang, tapi di sini juga ada yang gelap. Jadi sudah tidak jelas. Selanjutnya bisa saya lanjut. Yang preparat selanjutnya ada NHL large cell lymphoma. Dari namanya ini large, jadi kan besar. Jadi ukurannya itu berbeda-beda, tetapi dominan besar. Jadi kan ini besar, ini besar. Nah, jadi itu selnya, folikel limfoidnya itu besar-besar. Selanjutnya ada non-Hodgkin lymphoma yang small cell. Dari namanya small, jadi folikel limfoidnya itu kecil-kecil. Beda kalau yang tadi kan besar-besar. Nah, ini tuh kecil-kecil. Ini kecil, dan bentuknya itu homogen atau hampir sama. Jadi kan ini hampir sama, ini hampir sama, ini hampir sama, ini hampir sama, gitu. Kemudian saya lanjutkan yang NHL yang cleaved cell lymphoma. Nah, cleaved cell lymphoma itu nanti sel limfomanya terbelah. Jadi itu ini. Nah, ini kan ada kayak garis-garisnya. Jadi kayak terbelah. Kemudian ini juga. Ini ada garisnya kayak terbelah. Kemudian yang ini juga. Jadi intinya itu sel limfoidnya terbelah. Itu yang cleaved cell lymphoma. Nah, selanjutnya ada Hodgkin disease. Oh ya, untuk yang tadi NHL itu wanita dan pria itu sama ya. Maksudnya bisa terkena dua-duanya.
kayak begitu. Nah, kalau yang Hodgkin disease yang Steinberg red cell ini itu tuh terkenyalnya di sekitar usia 20 sampai 40 tahun dan pria ini lebih sering terkena. Nah, untuk keterangannya itu cuma ada 2, yaitu sel lakunar dan owl age appearance. Jadi mana toh yang namanya lakunar? Jadi lakunar itu yang ini. Ini putih-putih ini lakunar, kemudian ini lakunar. Nah, untuk owl age appearance itu satu kesatuan ini. Jadi satu ini namanya owl age appearance. Bentuknya seperti mata burung hantu. Jadi untuk lebih jelasnya ini tuh sel lakunar di dalam owl age appearance kayak begitu. Nah, untuk HL sendiri untuk Hodgkin disease sendiri itu terdapat 5 klasifikasi, di mana klasifikasi itu kan untuk menentukan diagnostik dan untuk mengetahui prognosisnya lebih lanjut. Nah, yang pertama itu ada klasifikasi nodular sklerosis. Nah, untuk nodular sklerosis ini prognosisnya yang paling baik. Kemudian yang kedua itu ada nodular mix atau mixed cellularity. Itu untuk prognosis yang paling buruk. Kemudian yang ketiga ada lymphocyte risk, kemudian ada lymphocyte depletion, dan yang kelima ada lymphocyte predominance. Bisa saya lanjut. Untuk ini juga masih sama. Ini namanya Hodgkin disease, diperbesar. Nah, di sini tuh ada 4 tanda keganasan. Yang pertama itu keterangannya itu ada hiperkromatik, kemudian ada mitosis patologis, kemudian yang ketiga ada pleomorphic, dan yang keempat ada anaplasia. Jadi yang pertama tadi hiperkromatin, mana yang hiperkromatin? Jadi hiperkromatin itu yang ini. Jadi itu lebih gelap. Jadi lebih gelap dan bentuknya besar. Ini. Nah, untuk keterangan kedua itu mitosis patologis. Jadi itu bentuknya itu belum sempurna. Jadi kan ini kan udah agak bulat, ini bulat. Nah, ini belum sempurna. Begitu. Untuk keterangan yang ketiga ada pleomorphic atau bentuknya variasi. Jadi ya juga ada yang besar, ada yang besar, ada yang kecil, kemudian ada yang bentuknya kayak gini, ada yang kayak gini, gitu. Itu merupakan 4 tanda keganasan. Selanjutnya ada Burkitt lymphoma, di mana Burkitt lymphoma ini tanda khasnya adalah adanya starry sky atau seperti bintang. Mana? Jadi ini starry sky-nya ini putih-putih ini starry sky, starry sky, starry sky, starry sky, ini juga starry sky. Kemudian ini juga starry sky, starry sky, starry sky. Pokoknya yang putih-putih ini namanya starry sky. Nah, untuk Burkitt lymphoma itu tuh diakibatkan oleh EBV atau Epstein-Barr virus. Untuk prognosisnya ini tuh kemungkinan sembuh. Jadi bisa sembuh, bisa buruk. Untuk hubungan eratnya ini dengan gen MYC kromosom 8. Nah, kemudian ini juga ada perbedaan limfoblastik dengan Burkitt. Jadi untuk Burkitt tadi tanda khasnya ada starry sky, dan Burkitt ini kan prognosisnya masih kemungkinan sembuh. Jadi kan bisa sembuh bisa tidak. Tapi untuk limfoblastik ini
prognosisnya itu 90% sembuh. Jadi agak mendingan yang limfoblastik. Ini tadi Stariskae tanda bekasnya. Kemudian preparat yang terakhir adalah metastasis keganasan pada KGB. Jadi untuk metastasis ini kan kayak berpindah kayak gitu. Jadi bisa mungkin dari paru dulu, kemudian berpindah ke mengalami metastasis ke kelenjar getah bening. Kayak begitu. Untuk keterangannya itu yang pertama ada sel ganas, kemudian ada nekrosis, kemudian ada sel limfosit. Di mana keterangan yang pertama sel ganas itu ini, yang ditunjuk ini sel ganas. Kemudian untuk nekrosis itu tuh ini, nekrosis itu yang pink-pink ini, atau ini biasanya terdapat banyak pus atau nanah. Kemudian yang ketiga ada sel limfosit ini, yang bulat-bulat ini sel limfosit. Nah, di mana kita ketahui kalau suatu keganasan itu emang dominan sel limfosit. Oh ya, untuk metastasis keganasan pada kelenjar getah bening ini termasuk yang sekunder. Ya, baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.